bisa. Jangan andalkan manusia, kamu akan kecewa, kamu akan terluka, kamu akan sering terjatuh. Kita buka lagi kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ini sering kita dengar sih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya dekat Tuhan kita akan menerima kelegaan dari Tuhan. Kita merasakan sukacita itu hanya datang daripada Tuhan. Kita tidak mendapatkan sukacita itu ketika kita jalan-jalan. Pernahkah teman-teman merasa kayak gini? Kalau misalnya kita pergi jalan, nongkrong sama teman-teman, habis itu pulang, apakah kalian tetap merasa senang-senang? Enggak. Kalau saya merasa begitu, saya pergi nongkrong ya, sampai tengah malam misalnya. Pas saya pulang, saya juga merasa sepi. Enggak ada, saya tetap bersukacita pas saya sendiri di rumah. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menceritakan setiap hari-hari saya kepada Tuhan, saya merasakan sukacita, saya bahagia. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat saya senyum-senyum terus setiap hari, jarang rambut-rambut, itu semua karena Tuhan, ya. Lihat senyum saya ini, nggak senyum palsu, bukan senyum palsu ini ya, senyum murni. Selalu tersenyum karena memang saya bahagia, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Jadi setiap masalah yang ada tuh, saya merasa kayak itu sebuah masalah yang kecil, itu sebuah batu loncatan untuk saya, supaya saya semakin naik, supaya saya semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menjadikan masalahmu itu sebagai untuk kamu kayak, aduh Tuhan, masalahku ini gimana, Tuhan aku capek. Jangan mengeluh kalau ada masalah. Jangan mengeluh kalau ada masalah, ya. Justru kamu harus bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, masalah ini itu membuat aku semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Itu seharusnya. Kalau kamu udah ada masalah, kamu malah ngeluh. Kapan selesainya masalah itu? Gak akan selesai. Ya. Jika kamu udah ada masalah, kasih tahu sama Tuhan. Oh Tuhan, aku diputusin pacarku Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Dia adalah pasangan yang terbaik. Tuhan akan, ya misalnya lagi putus cinta, aduh Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu tanpa dia, aku gak bisa hidup tanpa dia. Memuntah aku. No, kamu kuat, kamu bisa kalau di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan pasangan yang baru, Tuhan akan memberikan cowok, cewek yang baru, yang lebih baik. Tapi tetap kamu harus hidup di dalam Tuhan. Maka apa yang kamu akan terima itu sesuai dengan keinginan. Ketika kamu putus dengan pacarmu, saya akan percaya, ketika kamu tetap di dalam Tuhan, kamu akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada dulu, lebih baik daripada mantanmu. Ya, kamu akan mendapatkan seseorang yang satu untuk seumur hidup. Amin. Siapa mau pacaran sampai nikah? Satu untuk menikah. Angkat tinggi dong. Kak Robert. Iya dong. Iyalah, siapa yang gak mau? Haleluya, amin ya. Amin, kami aminkan. Iya, saya juga mau. Gak mau. Capek juga ya gue ganti pasangan. Ya, tetap hidup di dalam Tuhan ya. Pacaran boleh, tapi ingat batasannya. Ingat batasan dalam berpacaran. Jangan kalau pacarmu yang kita ke Wisma itu ya murah aja itu, 50 aja. Hey, kamu bukan barang diskon, ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak
50 Wisma. Murahnya lebih murah daripada bajuku. Wis, kamera. Jangan jadi barang yang murah. Kamu harus mahal. Ketika pasanganmu sudah mulai untuk meraba, lepaskan, tinggalkan orang seperti itu. Ya, jangan kamu milih pasangan yang dari pacaran aja dia tidak menggambarkan bahwa dia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang benar di mata Tuhan. Jadikan hubungan berpacaran itu yang kudus, sehingga ketika kamu menikah, pernikahanmu kudus. Ya. Pilih pasangan yang baik. Ketika kamu mendapatkan pasanganmu yang tidaklah di luar nalar sorry, di luar nalar sudah itu pikirannya, cerita yang jelek-jeleknya. Oh, yang itu ada video yang baru yang viral itu di Telegram itu, yang nonton jangan berani-beraninya lepaskan orang yang mendatangkan nafsu. Karena saya yakin dan percaya, walaupun kamu dekat dengan Tuhan, ketika pasanganmu itu selalu kayak memancing-mancing hawa nafsumu, ya, kamu juga akan ikut dan kamu akan jatuh di situ. Ya, semua kita punya hawa nafsu. Saya juga punya. Ya, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu itu. Kita harus andalkan Tuhan, ya. Kita harus mengerti akan firman Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Kita tahu apa yang benar dan salah. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu, oh ini salah Tuhan. Ya, ini salah, kayaknya saya harus putus deh. Kalau kamu mau kenal, kamu mengerti akan firman Tuhan, ketika kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, yang malah menjerumuskan kamu ke seks bebas, itu kamu akan dengan gampang meninggalkan. Bukan berarti kamu playboy, ya, bukan berarti kamu gitu, bukan berarti kamu kayak gonta-ganti pasangan. Enggak. Kita berhak memilih pasangan yang baik bagi kita. Ya. Pas pacaran aja dia gampang untuk merayu-rayu, apalagi nanti pas nikah. Dilihatnya kamu pakai daster aja di rumah, dilihatnya kamu pakai kaos biasa aja. Pas di luar dia melihat, oh cewek itu pakai baju segini. Dia lihat cowok itu stylish, ya, badannya six-pack. Gampang sekali dia meninggalkanmu, ya. Gampang sekali. Makanya itu carilah pasangan yang takut akan Tuhan, yang mengenal akan firman Tuhan. Ya. Gak apa-apa seleksi mereka dulu kan. Kamu berhak memiliki pasangan yang terbaik bagimu. Ya. Saya juga menentukan saya juga memilih dalam pasangan saya. Saya tidak takut. Kalau misalnya saya merasa, oh dia ini sudah berbuat yang aneh-aneh, kayaknya dia ini memancing-mancing saya untuk melakukan hal yang buruk, tinggalkan. Saya tidak takut meninggalkan, walaupun saya merasa cinta, saya masih sayang sekali 100%, 1000% rasa sayang saya sama dia. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menjerumuskan saya, memancing saya untuk jatuh dalam dosa, apalagi seks bebas, saya akan tinggalkan itu. Ya. Karena saya yakin dan percaya, orang kalau sudah jatuh dalam seks bebas, itu susah sekali keluarnya, susah. Karena apa? Karena dosa itu